There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi ala amrina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, semangat sekali ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Oke, buka dulu ya. Seada lagi. Ada Bu. Sasha Rizky Putri, Ada Bu. Siti Soleha, Salsabila. Insyaallah ada semuanya ya. Ada Bu. Langsung saja kita mulai materi kita ya. Jadi materi kita hari ini itu tentang akhlak tercela. Apa anak-anak? Akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu sifat atau perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus kita hindari ya anak-anak. Ya Bu. Nah di sini ada yang tahu nggak nih akhlak tercela itu apa saja? Ayo Salsa. Takabur. Hasad. Ghibah. Oh ya, Masya Allah, dan semua jawabannya. Mari kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Jadi ada takabur, ada hasad, sombong, dan ghibah. Nah, di sini di antara akhlak tercela ini kita akan bahas salah satunya yaitu hasad. Hasad. Ibu aku dulu ya, kita fokus ke akhlak tercela yaitu apa? Hasad. Jadi pengertian hasad itu adalah iri dengki atau perasaan tidak senang terhadap seseorang yang mendapatkan nikmat Allah. Nah, di sini ibu kasih contoh ya. Seperti apa sih orang yang iri dengki itu? Misal si A ini mendapatkan prestasi. Nah, si B ini tidak senang. Nah, terhadap si A ini mendapatkan prestasi ini. Nah, terjadilah iri dengki kan si B ini tadi? Ya. Nah, dari sifat tersebut itu kita harus menghindari ya anak-anak. Nah, terus kita itu harus menghindari perbuatan tersebut atau perilaku tersebut karena perilaku tersebut itu dilarang oleh Allah. Yang harus kita hindari ya. Nah, di sini tuh ada dampaknya juga loh anak-anak. Dampaknya itu yang pertama tuh ada. Nah, di sini ada amal kebaikan kita bisa hangus. Jadi di sini tuh ada Rasulullah pernah bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu
sifat hasad. Sifat hasad ini karena sifat hasad itu akan memakan amal kebaikan. Nah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, dari hadis tersebut, kalau kita punya perilaku hasad ini, nah amal kebaikan kita itu sia-sia. Apa? Sia-sia. Dari itu kita harus menghilangkan perilaku hasad ini. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya itu dari kesadaran. Kita tuh harus sadar bahwa sikap hasad tersebut mempunyai dampak amal kebaikan yang kita hangus, gitu kan? Nah, kita harus menghindarinya ya. Jadi kesadaran kita masing. Nah, yang kedua ini kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur ya, pasti perilaku hasad ini tidak ada. Nah, dari tersebut kita harus bersyukur supaya amal kita tidak hangus. Nah, kan Allah sudah berjanji kan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang mana bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku kata Allah, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, maka azabku sangat pedih. Nah, dari situ kita harus bersyukur. Udah bersyukur belum hari ini? Udah. Nah, dari sini udah paham belum dari materi ini? Udah, Bu. Sudah. Nanti bukannya ya, ini dihapus dulu ya. Nanti kalau nggak bisa, kalau bisa dikasih apa, Bu? ada. Ya. Yo. Nah, itu bentuk ya ini ya. Nah, dari akhlak selatan tentang hasad itu, bagaimana cara kita menghindari perilaku hasad? Ibu itu ya. Siti Soleha. Ibu bisa dilanjutkan pertanyaan Ibu? Bagaimana cara menghindari perilaku hasad? Yang pertama adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Mungkin semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan kita itu tidak apa-apa merasa iri, tapi iri di sini dalam kata kebaikan. Contohnya dia lebih taat agamanya, mungkin lebih banyak hafalannya, lebih rajin. Yang kedua adalah menjadikan diri sendiri ini sebagai contoh agar diri ini sudah menjadi lebih baik daripada hari yang kemarin. Mungkin ya dulu, maksudnya itu syukur. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Nah, apa saja yang termasuk akal tercela tadi? Pasti kalau tadi kan pasti bisa. Kira. Takabur, hasad, sombong, dan juga Masya Allah. Kita beri apa dulu dong? Jadi kesimpulan akal tercela yaitu salah satunya itu hasad. Kita itu tidak harus berperilaku iri ya, karena iri itu bisa
memakan kebaikan amal kita gitu. Nah, kita itu tuh diberikan nikmat kepada Allah itu kan udah ada porsinya gitu kan, tidak harus berupa harta saja, ada yang berupa nikmat kesehatan, nikmat iman gitu. Terus sebenarnya kita bagaikan matahari dan bulan. Nah, mereka itu sama-sama menyinari alam, tetapi mereka itu waktu menyinarnya itu berbeda kan, ya kan? Ya, betul. Allah tuh memberikan semua nikmatnya itu, tapi nikmatnya itu berbeda-beda, tidak harus berupa harta, uang gitu. Nah, dari sini alhamdulillah di ujung pelajaran ini udah paham semua ya? Ya Bu, paham. Mari kita tutup dulu dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri apabila ada kata salah, ibu mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ya? Ya Bu, makasih Bu. Iya, makasih Bu. There was that one place I always thought about, and I just